Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini renungan saya beri judul Dibenarkan. Firman Tuhan diambil dari Matius 1:21 yang berbunyi, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sebagai pembukaan, ada satu pertanyaan. Apa kebutuhan manusia yang paling penting? Jikalau kebutuhan manusia yang paling penting adalah baju atau pakaian, Tuhan akan mengirim ahli jahit. Jikalau kebutuhan manusia yang paling penting adalah keadilan, Tuhan akan mengirim ahli hukum. Jikalau kebutuhan manusia yang paling penting adalah makanan, Tuhan pasti mengirim juru masak. Tetapi mengapa yang dikirim adalah juru selamat? Jawabannya karena kebutuhan manusia yang paling penting adalah keselamatan. Khususnya keselamatan dari dosa. Berangkat dari pengertian ini, yaitu kita diselamatkan dari dosa, maka ada 3 fase dari keselamatan atau diselamatkan. Yang pertama, dibenarkan. Yang kedua, dikuduskan, dan yang ketiga, dimuliakan. Renungan saat ini menjadi bagian dari 3 renungan tentang 3 fase dari keselamatan. Dan saat ini kita akan merenungkan tema besar, yaitu dibenarkan. Ada beberapa bagian dalam renungan saya. Yang pertama, arti. Arti dibenarkan, kita diselamatkan dari konsekuensi dosa. Alkitab mengajarkan upah atau konsekuensi dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan dari konsekuensi dosa. Kita diselamatkan dari kematian kekal atau perpisahan untuk selama-lamanya dari Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, dibenarkan adalah justification. Nomor 2, ajaran. Ada beberapa hal dalam bagian ini. Yang pertama, pemberian. Roma 3 ayat 24 sampai dengan 26 berbunyi, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita dibenarkan bukan karena usaha kita. Ayat 25 dari pasal yang sama mengatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebagai catatan, pemberian ini cuma-cuma, tetapi bukan berarti murahan. Tuhan Yesus membayar upah dosa. Ia mati di kayu salib bagi kita. Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma 5 ayat 8, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Roma 5 ayat 16 sampai dengan 18, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Bagian yang kedua, bagian yang penting adalah
percaya. Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Berarti keselamatan adalah anugerah, kasih karunia, bukan usaha kita. Dan bagian kita adalah percaya, menaruh seluruh hidup kita kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, dan di dalam Dia kita dibenarkan. Bagian yang terakhir dari renungan saya adalah ajakan atau undangan. Pertanyaan, sudahkah kita dibenarkan? Sudahkah kita menerima pemberiannya atau anugerah atau kasih karunia-Nya? Sadarkah kita upah dosa adalah maut? Mungkin kita tidak berzina atau membunuh, tetapi dengan berbohong saja upahnya adalah maut, yaitu perpisahan selama-lamanya, dibuang ke neraka. Kekudusan Tuhan mengharuskan Dia menghukum setiap dosa, tetapi kasih-Nya menyediakan jalan keluar dari permasalahan ini. Tuhan Yesus menggantikan kita, mati di kayu salib, membayar upah dosa itu. Keselamatan dari konsekuensi atau upah dosa dapat kita alami dengan percaya atau beriman, yaitu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan melalui anak-Nya, yaitu Tuhan Yesus. Percaya bahwa Dialah juru selamat manusia, dan jika Ia telah mati bagi kita, kita harus hidup bagi Dia. Sebagai catatan, kita dibenarkan hanya satu kali saja. Tidak perlu kita menerima Dia sebagai juru selamat berkali-kali. Tuhan telah mengulurkan tangan-Nya dengan memberikan kasih karunia. Mari kita sambut anugerah ini, kasih karunia ini dengan percaya, sehingga kita juga boleh dibenarkan. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.